Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainum binadharin wa udunum bi khabar. Amma ba'du, ittaqullaha fima amara wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, jauh puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesempatan di pagi hari ini untuk sama-sama berkumpul menimba ilmu, mempelajari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari adalah salah satu waktu yang baik untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk mengisi waktu luang kita dalam menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah kami pada waktu pagi kami. Maka harus kita bersyukur ketika masih sempat diberikan waktu untuk bersujud mengadahkan dahi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang di luar sana sebelum subuh ataupun di waktu ini mereka sudah sangat sibuk dengan aktivitasnya, perdagangan, pekerjaannya, pergi ke luar kota untuk mengais rezeki, dan tidak sedikit yang sibuk dengan keduniaannya, melalaikan akhiratnya. Kita yang duduk di sini bukan orang-orang yang tidak ada kerjaan, bukan yang pengangguran, semua kita sibuk. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita izin untuk memprioritaskan agama sebelum memulai aktivitas dunia. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Orang mukmin seperti apa yang paling utama? Nabi berkata, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlak. Bukan yang paling banyak hartanya ataupun paling tinggi titelnya, tetapi Nabi mengaitkan dengan akhlak yang terpuji. Kemudian orang tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas? Orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Kata Nabi, aktsaruhum dzikran bil maut. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dengan banyaknya mengingat kematian, dia pun mempersiapkan secara maksimal bekal-bekal untuk kehidupan setelah mati. Jadi dunia ini, harta yang kita miliki, rumah mewah yang kita punya, kendaraan yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita sedang mengemban amanahnya, pekerjaan, perdagangan, karir yang sedang melejit, yang sedang kita bangga-banggakan, semua itu akan ditinggalkan. Semua itu akan
menjadi kenangan dan cerita setelah kita meninggal dunia, dan akhirat dulu yang diceritakan, akhirat dulu yang dibicarakan tentang kematian, azab kubur, hisab, yang diceritakan dulu akan menjadi kenyataan. Oleh karenanya senantiasa kita berhati-hati, selalu mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang abadi, terus baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan istiqomah dalam kebaikan. Maksimalkan hidup kita dengan ketaatan, karena sesungguhnya seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mengisi waktu luang kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita menuntut ilmu, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum-hukum syariat, khususnya yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan beberapa pembagian waktu-waktu sholat, mulai dari waktu fadilah, waktu yang utama. Sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, as-sholatu fi awwali waqtiha. Sholat on time, sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua ada waktu ikhtiar, yang juga sebagian ulama menjelaskannya masih masuk dalam waktu fadilah. Yang ketiga waktu jawaz. Yang keempat waktu jawaz dengan kemakruhannya. Apabila tidak ada uzur ataupun satu hal yang mendesak, sebenarnya kita mampu sholat tepat waktu tapi mengakhirkannya kepada waktu jawaz yang ini, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian masuk kepada waktu tahrim, waktu yang seseorang tidak cukup untuk melaksanakan sekedar sholat wajib saja, sehingga ketika dia sholat sebagian rakaatnya keluar dari waktunya. Ketika dia sholat sudah sangat mepet di akhir waktu dan masuk waktu sholat berikutnya, maka hukumnya ibadah tersebut adalah sah tetapi berdosa. Jadi di dalam fikih itu ada hukum-hukum baru yang mungkin belum kita ketahui. Ada ibadah yang haram tetapi tidak sah, dan ada ibadah yang haram tetapi tetap sah dilaksanakan, tetapi dia berdosa. Di antara contohnya ibadah yang dikerjakan haram dan tidak sah adalah sholatnya wanita yang haid ataupun nifas. Dalam keadaan hadas besar dia masih memaksakan diri untuk ibadah, maka hukumnya berdosa dan sholatnya tidak sah. Dan ada juga ibadah yang haram melaksanakannya tetapi sah, yaitu puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya. Karena puasa sunnah itu saking Allah Ta'ala menyuruh seorang istri untuk taat kepada suaminya, itu pun seyogyanya meminta izin kepada suaminya. Maka kalau suaminya tidak mengizinkan, kemudian istrinya malah terus berpuasa sunnah, hukumnya berdosa, meskipun puasa itu tetaplah sah. Dan begitu juga sholat di waktu akhir, sudah mepet mau habis waktu, ketika dia melaksanakan sholat tidak cukup waktunya, sebagian rakaatnya keluar dari waktunya, masuk waktu sholat yang berikutnya, maka hukumnya berdosa. Jadi sebagai contoh, jika sholat zuhur di kita jam 12, dari jam 12 berakhir jam 3 sore, maka dari sini dibagi mulai dari waktu fadilahnya, yaitu sekadar kita mempersiapkan diri, wudu, pakai pakaian untuk sholat, menjawab azan,
melaksanakan sholat sunnah rawatib, kemudian sholat wajibnya. Jadi kira-kira setengah jaman. Ini waktu yang sunnah muakkadah, yang sangat ditekankan untuk sholat, yaitu pada awal waktu. Kemudian juga mulai dari jam setengah satunya hingga jam setengah duanya ini masuk waktu ikhtiyar. Dari jam setengah dua hingga jam setengah tiganya ini masuk waktu jawaz. Kemudian dari jam 2.45 sampai jam 3 tersisa hanya 15 menit yang sekiranya kalau seseorang itu berwudu, mempersiapkan dirinya untuk sholat, kemudian melaksanakan zuhur 4 rakaat, 15 menit ini hampir tidak cukup, dan ini masuk ke waktu tahrim, waktu yang haram hukumnya, namun tetap sah sholatnya, tetap wajib dikerjakan. Hanya saja dia berdosa kenapa mengakhirkan sholat hingga mepet detik-detik waktunya habis. Walaupun sholat itu adalah wajibun muwassa, kewajiban yang waktunya luas. Ketika masuk waktu sholat, tidak langsung wajib bagi setiap orang untuk melaksanakan sholat. Tetapi bagaimana kita menjaga waktu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Nah, dalam surah Al-Isra 78 ini ada 3 poin singkat yang dijelaskan kepada kita. Yang pertama, dulu kusyams. Waktu dulu itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat zuhur, karena di waktu itu matahari sudah tergelincir. Ada Pak matahari tergelincir ya? Maksudnya kepleset matahari itu. Mataharinya sudah berpindah dari tengah-tengah langit lebih condong ke barat. Dan di waktu itu adalah waktunya sholat zuhur, dan juga di waktu tersebut adalah masih masuk juga kepada waktu sholat asar, zuhur asar. Dan nanti di dalam dalil yang menerangkan sholat asar, Allah Ta'ala lebih terangkan secara spesifik, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Ini yang menerangkan tentang sholat asar. Kemudian ghasaqil lail adalah waktu pelaksanaan sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr adalah waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya di sholat subuh itu ada kesunahan untuk memanjangkan bacaan sholatnya. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama dari bab mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Hadis yang pertama adalah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zillu rajuli kaulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tasfarrash syams wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'ish syams. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr,
salah satu seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, masuk dalam golongan al-mukthiruna li riwayatil hadis. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur itu dimulai sejak zalatis syams, tergelincirnya matahari. Jadi sampai bayang-bayang seseorang sama dengan dirinya. Ini nanti masuk waktu ikhtiarnya zuhur. Ya, waktu zuhur itu masih tetap ada sebelum masuknya waktu asar. Tapi dibagi tadi mulai dari waktu fadilah, ikhtiar, makruh, tahrim. Kemudian waktu sholat asar, selama cahaya matahari belum hilang. Jadi matahari masih menguning. Dan waktu sholat asar itu masih tetap ada selagi belum masuk waktu sholat maghrib. Kemudian waktu sholat maghrib selama asyafaqul ahmar, mega merah. Kan kita biasa lihat ya di langit ketika masuk waktu maghrib itu ada mega merah. Selagi mega merah itu masih ada, masih masuk waktu maghrib. Dan waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar. Nanti ada pembagian fajar shodiq dan fajar kadzib. Tapi ini hadis umumnya yang menerangkan tentang 5 waktu sholat tersebut. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, perlu kita ketahui dalam penjelasan hadis ini bahwa diantaranya Al-Khatib Asy-Syurbuni menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj dan juga Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya, begitu juga Qadhi Abu Syuja dan Imam Ibnu Qasim menjelaskan dan para ulama lainnya tentang kenapa sholat zuhur itu disebut dengan sholat zuhur. Karena sholat ini dikerjakan pada waktu yang sangat jelas di tengah siang hari, az-zuhur, sehingga awal masuknya waktu sholat zuhur dengan tergelincirnya matahari dari tengah langit. Jadi pergeseran tersebut bisa kita ketahui dengan bayang-bayangnya seseorang. Kalau kita berdiri di waktu istiwa itu kan nanti masuk ke pembahasan waktu dilarang untuk sholat. Walaupun dia hanya beberapa menit, 5 menit kurang lebih sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi setelah waktu istiwa maka waktu zawal, tergelincirnya matahari, sudah masuk waktu zuhur. Tandanya kalau kita berdiri di luar ruangan, maka bayang-bayang kita sudah lebih panjang sedikit daripada tubuh kita. Dan batasan akhir waktu zuhur itu kalau ketika bayangannya sudah sama dengan ukuran tubuh kita. Ya bisa dikira-kirakan, tidak perlu harus diukur. Ketika kita di bawah matahari, bayang-bayang diri kita sudah kira-kira sama seperti tubuh kita, ini sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita menggunakan tongkat ataupun yang semisal, maka bayangannya itu ukurannya sama dengan bendanya. Bisa difahami ya? Walaupun mungkin hari ini kita tetap lebih dominan dengan waktu yang ada, yang sudah ditetapkan. Tapi suatu ketika mungkin ini diperlukan, ketika jam itu mati ataupun kita di tempat yang daerah muslimnya minoritas, tidak ada waktu penanda sholat, ataupun yang sering hiking, naik gunung, nggak tahu waktu sholat, maka ini cara mudah untuk menentukannya. Kemudian di hadis 136 dijelaskan lebih spesifik lagi, yaitu dari sahabat
an Abi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, seusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat asar, salah seorang dari kami pulang ke rumahnya yang terletak di ujung Madinah, dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isya wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mengakhirkan sholat isya. Nah, nanti ada beberapa sebab pada hadis berikutnya yang menyempurnakan penjelasan hadis ini. Apa sebab Nabi mengakhirkan sholat isya? Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum isya, artinya sebelum melaksanakan sholat isya, dan beliau tidak suka ngobrol setelah isya. Dan ini juga dijelaskan di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi bahwa Nabi itu jarang sekali ngobrol setelah isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisan wa yaqra bis-sittin ilal mi'ah. Kemudian Rasulullah SAW biasanya pulang sholat subuh saat seseorang dapat mengenali orang sebelahnya, dan beliau membaca sekitar 60 sampai 100 ayat untuk sholat subuhnya. Jadi kalau kita yang menganggap bacaan imam terpanjang di masjid kita ini salah. Karena Rasulullah itu bacaannya 60 hingga 100 ayat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan satu waktu sholat asar. Dijelaskan pelaksanaan waktu sholat asar. Kenapa dinamakan waktu sholat asar? Karena waktu itu adalah waktu mendekati terbenamnya matahari. Permulaan waktu sholat asar itu adalah akhir waktu zuhur tadi, yaitu ketika bayang-bayang sebuah benda sama dengan ukurannya, tapi waktu zuhur sudah habis. Dan akhir waktu sholat asar itu ketika bayang-bayang benda lebih panjang dari bendanya. Jadi kalau dirincikan, sholat asar ini memiliki 5 waktu. Tapi yang ditekankan bagi kita untuk diketahui agar juga kita tidak meringan-ringankan sholat adalah waktu fadilahnya sholat asar, yaitu mengerjakan sholat asar di awal waktu, dan waktu ikhtiarnya, yaitu ukuran bayang-bayang sebuah benda kira-kira 2 kali lipat dari bendanya. Kadang-kadang ini dipraktekkan di sebagian tempat. Saya ketika dulu pernah mondok di Magelang, itu di kampung di Magelang itu enggak semua masjid sholatnya awal waktu, sehingga bagi santri ini adalah kemudahan, karena enggak akan masbuk apalagi tertinggal takbiratul ula. Tinggal kalau imannya lagi kuat ya awal waktu, kalau imannya agak lemah nanti masuk ke waktu yang berikutnya. Ada yang azan on time jam 3, ada masjid yang azan jam 4, ada masjid yang azan setengah 5. Kenapa dia azan setengah 5? Kenapa baru melaksanakan sholat asar setengah 5? Karena imam dan makmumnya baru pulang dari sawah. Ini nggak bisa kita salahkan. Saya pernah dengar ada orang yang datang ke pesantren, dia bilang, "Ustaz, saya lihat waktu saya ke pesantren itu
lagi ada urusan kerja di pesantren itu, masuk waktu sholat, kok santri-santrinya masih sibuk belajar. Ini kayaknya pesantren nggak benar ya. Bukan sholat itu wajib di awal waktu. Terus bapak tanya nggak? Iya, saya tanya ke santri, ini kok nggak sholat? Santrinya bilang, iya pak, nanti zuhurnya 1:30. Jadi santri sekarang ngapain? Sekarang waktunya makan siang dan qailulah, tidur siang. Karena memang sunnahnya tidur siang itu sebelum zuhur. Kemudian mungkin bapak itu karena hanya baru tahu tentang sholat di awal waktu dan beliau menyangka bahwa itu adalah sebuah kewajiban, lantas pesantren itu disalahkan. Bukan hanya 1-2 pesantren yang seperti itu, tetapi banyak. Kalau kami dulu waktu di Pakistan, sholat isyaknya itu jam 10, jam setengah 11 malam. Dan itu sekali sholat makmumnya 5.000, 10.000 orang. Nanti ada dalilnya kenapa menurut mazhab Hanafi waktu yang afdol, waktu yang utama justru di akhir. Jadi kalau bapak-bapak yang pernah ke Turki, pernah ke daerah yang bermazhab Hanafi, itu sholat subuhnya sudah terang. Karena mereka punya dalil sendiri dari hadis Nabi yang difahami tentang waktu yang paling utama adalah di akhir waktu. Sehingga kita tidak bisa langsung memvonis ini salah ataupun ini tidak benar. Nanti ada penjelasan kenapa Nabi mengakhirkan sholat zuhur dan mengakhirkan sholat isya'nya. Yang kedua, penjelasan dalam hadis ini disunnahkan untuk menyegerakan sholat asar. Karena para sahabat Nabi senantiasa sudah bersiap dan berkumpul setiap masuknya waktu sholat. Dan dijelaskan bahwa ketika sahabat yang rumahnya di ujung Madinah tadi dia pulang, matahari masih sangat panas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat asar itu di awal waktu. Dan dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita bolehnya mengakhirkan waktu sholat isya hingga 1/3 malam. Kalau kita pernah membaca satu hadis sahih yang menerangkan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yattazirun al-isya fayanam. Sahabat-sahabat Nabi itu saking lamanya menunggu sholat isya bersama Rasulullah SAW, mereka tertidur. Kira-kira antara azan dan qomat ini, kalau waktu sesingkat kita 10 menit, 15 menit, mungkin nggak sih sahabat Nabi itu sempat-sempatnya tidur? Tapi faktanya antara azan dan qomat sangat lama. Di Mekah saja antara azan dan qomat waktu subuh itu hampir 1 jam. Di negara lain ada yang 1 jam. Yang bermazhab Hanafi karena mengakhirkannya di waktu yang menurut mereka afdol. Sehingga boleh mengakhirkan sholat isya sampai 1/3 malam dari awal waktunya. Tetapi tetap ini memperhatikan kondisi jamaah. Bukan dilaksanakan di masjid umum. Kalau masjid umum ini ya harus ikut awal waktu. Nggak bisa tiba-tiba di Adhuha isyaknya jam 10. Nggak bisa di masjid lain tiba-tiba zuhurnya jam 2. Adapun di tempat-tempat tertentu yang kondisinya seperti pondok pesantren tadi, atau kalau kita pergi ke tempatnya jamaah tabligh, itu ketika masuk azan isya kajiannya masih tetap berlanjut hingga jam 9. Dan itu belum masuk waktu 1/3 akhir. Jadi kalau diumpamakan isya itu jam 7,
Kalau kita bagi waktu malam itu mulai dari masuknya waktu isya jam 7 hingga masuk waktu subuh jam 4, dan malam ini dibagi menjadi 3 bagian, maka sepertiga malam yang pertama itu kira-kira dari jam 7 hingga jam 10 malam. Ini sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua mulai dari jam 11 hingga jam 1. Sepertiga malam akhir mulai dari jam 2 hingga subuh. Bapak Ibu pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Itu Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusal lailil akhir." Allah Ta'ala Rabb kita turun dari langit ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Jadi malam itu terbagi menjadi 3. Kemudian Allah Ta'ala berkata, "Mayyada'uni fa'astajiba lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Barang siapa yang meminta akan aku beri. Barang siapa yang beristighfar, aku akan mengampuninya. Ini waktu mustajabnya berdoa itu sepertiga malam akhir. Dan kalau ada orang yang sholat isya katakan di waktu itu, maka sholatnya tetap sah. Ya contohnya, bagi musafir yang enggak mendapati kesempatan waktu untuk sholat. Saya dulu tahun 2021 atau 2020 bawa bimbing jamaah umroh Johor Malaysia. Dari Kuala Lumpur pesawat setelah asar, berarti zuhur asar sudah kita jamak takdim. Kemudian sampai di Madinah, Kuala Lumpur Madinah, itu jam 2 pagi. Sedangkan kami belum sholat maghrib dan isya. Karena memang pendapat mayoritas ulama tidak bisa sholat fardu di atas kendaraan. Sebagaimana penjelasan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW selalu turun dari kendaraannya untuk sholat wajib, dan beliau melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Kenapa nggak bisa sholat wajib di atas kendaraan? Beberapa alasannya. Yang pertama, tidak menghadap ke arah kiblat. Karena sholat wajib itu harus menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk bersuci, baik wudu ataupun tayamum. Sehingga selagi musafir itu bisa jamak, maka jamaklah adalah sholat yang terbaik baginya. Jadi sampai di Madinah jam 2, beres-beres koper segala macam, sampai ke hotel jam 3. Lihat waktu subuhnya, kalau nggak salah waktu itu jam 6, setengah 7. Bulan Februari di musim dingin. Sama di Pakistan pun subuhnya setengah 8 pagi. Karena malamnya musim dingin lebih panjang daripada siangnya. Akhirnya kita sholat isya dengan maghrib jamak takhir jam 3 pagi. Jadi nggak usah kita sholat di atas kendaraan tadi selagi masih bisa jamak. Kecuali nanti subuh yang memang tidak ada pasangannya, kita harus kerjakan. Itu pun kalau di atas kendaraan, karena tetap menurut mayoritas ulama tidak bisa sah, sehingga sholatnya adalah lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu yang masuk. Dengan syarat tidak terpenuhi, kita tetap melaksanakan sholat menghormati waktu yang telah masuk, tetapi tujuan sholatnya adalah agar kita tidak terkena dosa meninggalkan sholat.
Kalau misalnya sampai tempat tujuan waktu subuhnya habis, kan kita berdosa. Maka untuk menghormati waktu sholat itu agar kita tidak terkena dosa, sholat di atas kendaraan itu. Sampai di tempat tujuan, sholatnya harus diulangi. Jadi bukan sholat wajib di atas kendaraan. Meskipun ada pendapat minoritas, pendapat yang sedikit sekali, yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha haitsu mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Ini dalil yang diambil untuk sholat di atas kendaraan pun tetap sah. Tapi menurut mayoritas ulama tadi, jika syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholat itu untuk menghormati waktu dan diulangi setelah sampai di tempat tujuan atau di qadha. Bisa dipahami ya? Maka Nabi SAW selalu memperhatikan kondisi umatnya saat sholat. Termasuk ketika Nabi ingin menyegerakan waktu sholat itu ataupun ingin mengakhirkannya. Dan dalam hadis ini dijelaskan dimakruhkan tidur sebelum masuk waktu isya. Kenapa? Khawatir isyanya tertinggal. Dan dimakruhkan ngobrol yang tidak ada manfaat setelah isya. Kenapa? Karena khawatir kita banyak mengerjakan hal-hal yang lalai sehingga nanti susah qiyamul lail, apalagi tertinggal sholat subuh. Jadi kira-kira nonton bola itu hukumnya apa? Kira-kira kita sambil nonton bola itu masih sempat zikir nggak sih Pak? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa zikirnya? Gol, gol, gol. Tapi kalau begadang karena ada hajat, misalnya Bapak begadang karena ada majelis ilmu. Kami di pesantren itu paling cepat tidurnya jam 1 malam. Ya subuhnya tetap on time. Kenapa? Karena biasanya habis isya ada kelas diskusi, pelajaran yang inti, beberapa seperti grammatical bahasa Arab, seperti fikih, itu didiskusikan kembali yang dipelajari tadi siang, ba'da isya. Saking asiknya sampai jam 12, sampai jam 1 kemudian tidur. Ketika jam 4:30 waktu subuh masuk kita bangun. Atau mungkin seperti keadaan kondisi Bapak setelah maghrib pulang ke rumah ada tamu, mungkin melayani tamu di sana, ataupun ada kedaruratan membantu kaum muslimin, mau berangkat sholat isya tiba-tiba ada yang tabrakan. Ini harus didahulukan Pak daripada sholatnya, karena waktu sholat itu wajibun muasa, kewajiban yang luas. Jangan orang yang tabrakan dibiarin. Itu kan urusan dia, yang penting saya tidak tertinggal takbiratul ula. Ini berdosa. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh pada awal waktu. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu, Rasulullah mengakhirkan sholat subuh itu sehingga setelah sholat subuh orang yang sholat bisa melihat teman sebelahnya, artinya sudah terang. Ataupun Nabi tetap melaksanakan sholat di awal waktu, tetapi karena bacaan beliau yang panjang, antara 60 hingga 100 ayat, maka sehingga setelah sholat subuh sudah terang. Makanya hikmahnya kita ini jadi umat akhir zaman. Kenapa? Karena kita ini termasuk yang banyak komplain. Kalau kita di zaman Rasulullah, mungkin kita komplain, ya Rasulullah kok sholatnya lama-lama amat sih. Kalau sahabat Nabi itu kan punya sifat sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintah yang mereka nggak banyak nanya,
kami dengar, kami laksanakan. Saya ngisi kajian di Masjid Al Muslimin, itu jamaahnya ketika nanya, Ustaz, apa benar sholat subuh ini sepanjang itu bacaan? Ya padahal nggak panjang, paling Al-Waqi'ah, paling Al-Mulk, paling An-Naba dibagi dua. Tapi karena yang nanya kan udah sepuh, Ustaz apa benar bacaan subuh itu sepanjang itu? Kan setelah subuh ini ada majelis ilmu, kenapa nggak dibaca pendek aja? Ad-Duha sampai An-Nas, pilih suratnya yang mana? Maka saya jelaskan bacaan itu menurut syariat yang belum panjang, tapi menurut kita mungkin panjang. Tapi tetap saat ini karena zamannya sudah berbeda, maka harus dikondisikan khususnya di waktu-waktu kerja. Jadi jangan sampai imam terlalu memanjangkan bacaan subuhnya di waktu-waktu kerja. Mungkin ada orang yang terburu-buru, ada yang mau keluar kota, ada yang mau naik pesawat, ada yang punya hajat keperluan. Intinya Nabi itu adalah orang yang sangat paham kondisi umatnya. Beliau tahu kira-kira sholat ini disegerakan apa diakhirkan. Nah pada hadis yang selanjutnya, hadis 138 yang menerangkan tentang sholatul maghrib. Wa an Rafi' ibn Khadij qala kunna nusalli al-maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablih, muttafaqun alaih. Dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang dari kami pulang dan ia dapat memandang jauh sejauh jaraknya anak panah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, salat maghrib itu kenapa disebut salat maghrib? Karena dikerjakan pada waktu terbenamnya matahari. Jadi waktu salat maghrib itu hanya satu. Berbeda dengan yang lainnya, ada 2 waktu, ada 5 waktu dengan pembagian-pembagian yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi waktu salat maghrib itu hanya satu, yaitu terbenamnya matahari. Maksudnya seluruh bulatan matahari itu telah terbenam. Memanglah waktu sholat maghrib itu singkat, tetapi bukan berarti singkatnya waktu sholat maghrib itu meniadakan sunnah rawatibnya. Kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, seseorang masih berkesempatan untuk wudhu, menutup aurat, menjawab azan, melaksanakan sholat 5 rakaat. Maksud 5 rakaat ini apa? Sholat qobliyahnya 2, maghribnya 3. Kan ada sebagian masjid yang meniadakan sebagian sholat sunnah rawatib. Banyak yang saya temui itu di sebagian masjid nggak ada qobliyah maghribnya, dengan dalil bahwa sholat maghrib itu harus cepat-cepat. Nanti sholat maghribnya habis waktu, ya kalau antara azan dan qomat hanya sekitar 10 menit, itu tidak akan habis waktu. Maka tetap diberikan keluasan bagi jamaah yang mau qobliyah atau ketika azan mereka sedang bersiap-siap di tempat wudhu dan menunggu agar meminimalisir orang-orang yang masbuk. Memang kalau kita lihat waktu yang paling singkat ini waktu maghrib dengan persiapan-persiapan sholatnya, kemudian sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Shollu qabla sholatil maghrib." Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Nabi ulangi sampai 3 kali. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Liman sya'a, bagi yang ingin mengerjakan. Jadi jangan kita hilangkan sunnah ini. Walaupun kita nggak sholat qobliyah, seperti halnya mazhab Hanafi itu qobliyah maghrib nggak ada. Habis azan ya
tetap diberikan waktu di sana. 10 menit, 15 menit sampai qomat. Kenapa? Karena jamaah yang lain masih bersiap-siap, wudhu dan lain sebagainya. Seperti di Mekah Madinah kebanyakan nggak melaksanakan qobliyah maghrib. Tapi kan setelah azan nggak langsung qomat. Jadi secara pendapat ulama dalam qaul jadid bahwa waktu maghrib itu singkat, sekedar untuk mempersiapkan sholat. Sedangkan di dalam qaul qadim, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat diunggulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya waktu maghrib itu masih tetap ada walaupun mega merahnya sudah hilang. Nah, apa itu qaul jadid? Apa itu qaul qadim? Ini di dalam pembahasan mazhab Syafi'i, bahwa qaul qadim itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Atau ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa qaul jadid itu adalah kumpulan pernyataan fatwa Imam Asy-Syafi'i sebelum ke Mesir. Dan qaul itu qaul qadim. Kalau qaul jadidnya setelah beliau di Mesir, pada akhirnya beliau meninggal dunia di Mesir. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i di Mesir hingga wafatnya beliau, banyak juga pendapat yang beliau revisi dari pendapat yang lama kepada pendapat yang baru dengan ijtihad beliau karena beberapa sebab. Yang pertama, ketika di Baghdad beliau belum mengetahui dalilnya, atau ketika di Mesir beliau setelah meneliti ulang bahwa ternyata mendapati dalil-dalil yang lama kurang kuat sehingga direvisi. Kemudian juga kenapa adanya qaul jadid? Karena melihat kondisi masyarakat yang berubah. Jadi setelah beliau di Mesir ada pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam fatwanya karena semakin banyak permasalahan di dalam agama. Maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, bahwa pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid ini adalah pernyataan yang diikuti oleh banyak ulama Syafi'iyah. Jadi karena Imam Syafi'i itu begitu detail di dalam penjelasan hadis, di dalam penjelasan usul, bahkan yang pertama kali menulis usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i dengan karyanya Ar-Risalah. Kalau Ar-Risalah ini sekiranya Imam Syafi'i masih hidup saat ini, maka itu adalah sebuah disertasi yang luar biasa yang tidak ada orang yang mampu menulisnya hingga saat ini, tentang bagaimana menyeleksi hadis, tentang kaidah-kaidah fikih yang fikih itu berpondasi dengannya. Jadi termasuk banyak ulama yang mengakui kehebatan beliau, di antaranya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Asy-Syafi'i nasirus sunnah. Imam Syafi'i adalah sang pembela sunnah. Meskipun dalam beberapa pendapat antara guru dan murid berbeda, itu biasa. Kemudian juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita menyegerakan sholat maghrib itu adalah yang paling utama. Dan bacaan waktu maghrib adalah bacaan yang paling singkat, qisarul mufassal, bacaan surat-surat pendek antara dari Ad-Duha sampai An-Nas, atau yang sekadar dengan jumlah ayatnya. Kalau sholat subuh kan bacaannya tiwalul mufassal, jadi dibagi. Kalau sholat subuh itu ayat-ayat yang proporsional itu mulai dari Al-Hujurat sampai An-Naba, antara itulah, ataupun dari surat yang lain tidak masalah, tapi jumlah ayatnya hampir sama karena Nabi kan bacanya 60 hingga 100 ayat.
Kemudian sholat maghrib yang paling singkat antara ad-duha sampai an-nas. Makanya bapak-bapak kalau udah sholat maghrib itu rata-rata lebih khusyuk daripada sholat subuh ya Pak. Kenapa? Karena suratnya banyak hafal. Tapi kalau sholat subuh ini jarang hafal. Tapi ya jangan Pak sholat subuhnya dipendekin. Ya setidaknya mungkin 20 ayat, 30 ayat walaupun nggak sampai 60. Nah ini penjelasan kita tentang seputar waktu-waktu sholat pada sesi kedua. Padahal semalam saya persiapannya 5 hadis, ini cuma dibahas 2 hadis, waktunya udah nggak sempat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat luas ilmunya, maka jangan pernah kita merasa sudah tahu, karena ketika kita merasa sudah tahu itu awal tertutupnya ilmu. Karena air itu tidak akan mengalir ke atas. Tetapi sifat menuntut ilmu itu selalu merasa tidak tahu, seakan-akan dia baru pertama kali mendengar. Ketika kita merasa tidak tahu, merasa bodoh, maka di situ adalah awal terbukanya pemahaman ilmu. Karena air itu akan terus mengalir selagi tempat itu lebih rendah. Baik, kalau ada yang ditanyakan terkait materi sholat dari hadirin ataupun hadirat, silahkan yang mampu saya jawab. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Menyegerakan waktu sholat lebih utama, mengakhirkan. Ya. Iya betul. Penjelasan saya pekan lalu, bulan lalu pun seperti itu, bahwa menyegerakan sholat itu sepakat ulama lebih utama karena lebih cepat gugur kewajiban kita. Sebab kita tidak tahu umur usia ini sampai mana. Tapi bukan berarti orang yang tidak menyegerakan sholat seperti orang yang ada uzur, ataupun karena program pendidikan, ataupun karena musafir yang kadang-kadang melaksanakan jamak takhir, justru dia mengakhirkan waktu sholat, ternyata belum sholat, ada musibah, kecelakaan, lantas langsung otomatis meninggal kafir. Tidak. Bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan siapapun yang masih sujud ke hadapan kiblat. Jadi ketika seseorang tidak sholat itu harus diperinci. Apa sebabnya tidak sholat? Kalau dia meninggalkan sholat mutakasilan karena malas, maka hukumnya tetap muslim. Walaupun seumur hidupnya dia tidak sholat, tapi muslim yang fasik. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena juhud dan menentang, apa sholat itu nggak wajib sholat itu, dia menentang kewajiban sholat, maka ini yang baru kafir. Jadi nggak semerta-merta kita ngelihat orang yang nggak sholat, kafir orang itu. Jangan. Karena bisa jadi orang yang nggak sholat itu karena imannya lemah, karena sedang malas, karena sedang bergelimang kemaksiatan. Dia tahu sholat itu wajib. Kan banyak ya orang-orang yang nggak sholat ini tahu sholat itu wajib, tapi ya disuruh sholat, ya gimana? Tuntutan kerja dan ini dan itu, ya tetap muslim. Nah, begitu juga misalnya kita karena belum sempat sholat meninggal, nggak langsung kafir, tetap masih muslim, dan menyegerakan sholat adalah waktu yang paling utama menurut kesepakatan ulama. Ada yang lain?
Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ashabul yamin sebelah kanan, ashabus shimal yang sebelah kiri, atau khawarij, Pak? Mau bertanya khawarij, orang-orang yang di luar maksudnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Imam batal sholat di sujud terakhir. Ini penting kita tahu ilmu. Ada cerita entah benar entah enggak. Jadi imam batal saat sujud. Enggak tahu sujud terakhir atau sujud rakaat keberapa. Karena imam batal saat sujud, yang di belakang imam ini bukan imam cadangan. Akhirnya dia menggantikan imam dengan posisi merangkak. Nah, bagaimana cara menggantikan posisi imam yang batal saat sujud? Setelah imam itu batal, maka imam cadangan yang berada di belakang imam harus paham. Dia langsung mengomandokan takbir tanpa langsung maju ke tempat imam. Jadi dia takbir dulu. Kalau di sujud ya dia takbir, mungkin duduk di antara dua sujud, kemudian takbir yang kedua, kemudian ketika takbir berdiri, maka dia baru maju ke depan. Jadi bukan menggantikan imam sambil merangkak dengan posisi sujud. Cara menggantikannya seperti itu. Dan maju ke tempat imam tidak boleh jalan seperti layaknya kita jalan biasa. Kadang-kadang kan di depan kita ada soft yang kosong ya Pak. Kemudian kita mengisi soft yang kosong itu seperti jalan biasa. Karena di dalam sholat itu tidak boleh melakukan 3 gerakan besar berturut-turut sebab bisa membatalkan sholat. Jadi majunya 2 langkah dijedah. 1, 2 dijedah. Kemudian maju lagi 1, 2. Enggak seperti orang jalan biasa, karena bisa membatalkan sholat sebab itu gerakan besar. Kecuali gerakan kecil yang tidak membatalkan sholat seperti gerakan lengan kita ini, gerakan jari-jari. Misal lagi sholat gatel pipinya digaruk seperti ini, sampai garuknya puluhan kali pun nggak batal. Kenapa? Karena itu gerakan kecil. Nah, nanti itu pembahasannya di dalam mubtilatus sholat. Apa saja yang membatalkan sholat, insya Allah dirinci. Jadi gitu Pak cara menggantikan imam. Kalau imamnya batal ketika sujud, maka yang di belakang imam sebaiknya. Jadi jangan kita isi di belakang imam kecuali kita paham dan kita biasa menggantikan imam. Jadi belakang imam langsung mengomando dengan takbirnya sampai berdiri, maka dia baru maju ke depan. Karena sebenarnya kalau sholat antara imam dengan makmum sejajar ya tetap sah, tapi dikhawatirkan makmum lebih depan dari imam nanti karena gerak ruku, sujud, bangun, kan nanti telapak kakinya makmum lebih depan dari imam, itu bisa menyebabkan batalnya sholat makmum, maka imamnya maju ke depan. Tapi kalau perempuan kan imamnya nggak maju ke depan. Kalau perempuan sholat berjamaah, walaupun di pesantren perempuan misalnya ada ratusan atau ribuan murid perempuan, itu tetap imamnya sama, standar sejajar dengan shaf pertama. Seperti wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti dalam bab imamah, bab menjadi imam, kita bahas terperinci insyaallah. Jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki sholat kita. Jagalah waktu sholat, jangan ditunda-tunda tanpa uzur, karena semakin cepat kewajiban itu gugur, semakin aman dan menyelamatkan bagi kita. Dan Nabi bersabda, sholat yang paling utama adalah sholat di awal waktu.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan dengan kesibukan aktivitas pekerjaan kita, tetap memprioritaskan waktu sholat. Ketika azan berkumandang, stop semua kegiatan. Ketika azan berkumandang, tunda terlebih dahulu perniagaan kita dan menuju ke masjid untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله الكريم أما بعد kaum muslimin a'azzakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis syar'i, majelis yang di dalamnya kita semua punya niatan ingin menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Majelis yang di dalamnya kita semua punya harapan bahwa majelis ini majelis yang kelak akan kita banggakan karena dapat mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Malam ini kita akan berbicara tentang satu tema dari sebahagian pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid tentang Ummahatu Maqalibis Sa'ilin, induk dari doa-doa yang kita panjatkan. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, waktunya singkat sampai Isya, tapi semoga apa yang ingin kita bicarakan ini bisa tersampaikan semua. Setidaknya kita punya gambaran dan kemudian ini menjadi satu dasar dalam amal ibadah yang kita lakukan. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Setiap hari bahkan kita sebagai seorang hamba yang mengaku telah bersyahadat, mentauhidkan Allah dan mengimani Rasul sebagai utusan Allah, setiap hari kita pasti terbiasa dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena ad-du'a da'bul anbiya, doa itu kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul, bahkan da'bus sholihin. Doa itu kebiasaan orang-orang yang saleh.
Anda, Bapak Ibu silakan lihat, baca ayat-ayat Al-Quran Karim tentang kisah para nabi, kisah para rasul. Apakah itu kemudian Nabi Nuh alaihi salam dengan umatnya, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan umatnya, Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya, Nabi Isa alaihi salam dengan umatnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Maka perjalanan para nabi dan rasul dalam kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tidak lepas dari doa. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, terhadap umatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, api sudah menggunung, kayu bakar disiapkan. Bahkan para ulama, ahli sejarah, ahli tarikh, ahli hadis, ahli tafsir menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, bagaimana gunungan api yang membakar Nabi Ibrahim itu belum padam berhari-hari. Yang logikanya harusnya jasad Nabi Ibrahim harusnya sudah hangus, bahkan habis lebur menjadi abu. Tapi sebelum dilemparkan ke dalam lautan atau gunungan api dalam kondisi badan terikat, tidak bisa lari kemana-mana, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka doa hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, doa yang sama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika Rasulullah dapat berita 10.000 kafir Quraisy datang dari Mekah untuk menyerang kota Madinah yang hari itu jumlahnya hanya 3.000 orang. Bagaimana ceritanya 10.000 menyerang 3.000? 3.000 harus menghadapi 10.000. Maka Rasulullah SAW langsung berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka doa itu Bapak Ibu adalah da'bul anbiya, kebiasaan orang nabi. Da'bul salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Maka satu hari yang kita lalui, kalau tidak ada doa di dalamnya, sombong betullah kita ini. Karena ketika seseorang berdoa, berarti dia menyadari dengan sepenuhnya kesadaran bahwa hakikatnya hamba adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan, sehingga dia harus berpasrahkan segalanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah hakikat dari doa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidaklah doa yang kita panjatkan, kata Imam Ibnu Qayyim, kecuali pasti mengandung dua hal. Yang pertama, ada kebaikan dalam doa yang kita minta agar kebaikan itu tetap berada bersama kita, atau kebaikan yang belum kita dapatkan agar kebaikan itu segera kita dapatkan. Itu kemungkinan yang pertama. Maka ketika Bapak Ibu berdoa minta kepada Allah misalkan ilmu yang bermanfaat, maka kemungkinannya dua. Ilmu itu sudah ada pada diri kita, tinggal kemudian kita amalkan, atau ilmu itu belum ada pada kita, sehingga kita minta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Ya, jadi kebaikan semua itu isinya. Atau yang kedua, setiap doa yang saya, Bapak dan Ibu panjatkan, kemungkinannya adalah keburukan. Maksud keburukan adalah kita meminta kepada Allah agar keburukan yang ada pada diri kita segera Allah hilangkan, atau ampuni, atau maafkan. Atau yang kedua, keburukan yang jauh dari kita jangan didekatkan. Kan begitu kan? Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan misalkan dari sifat sombong, angkuh, ujub, maka kita minta kepada Allah perlindungan dari sifat itu. Kalau ujub, sombong, angkuh itu ada di hati kita, maka kita meminta dalam doa kita kepada Allah, ya Allah, hilangkan ujub, sombong, angkuh itu dari hatiku. Ternyata ada sifat itu. Maka kemungkinan kedua kita minta perlindungan, semoga hati kita tidak disusupi oleh sifat angkuh, sombong, ujub dan sebagainya. Jadi isi dari doa yang kita minta kepada Allah setiap hari
atau setiap selesai sholat atau di luar sholat, ternyata isinya ya dua tadi. Kebaikan apakah sudah ada pada diri kita supaya tersebut dia tetap ada, ya, maujudun fayuqlabu dawamuhu wa sabatuhu wa an la yaslibahu. Kebaikan itu sudah ada sehingga kita minta kepada Allah semoga kebaikan itu tetap ada pada diri kita, tidak hilang dan tidak musnah dari kita. Atau kebaikan itu belum ada sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau kebaikan itu masih jauh padaku, tolong dekatkan kebaikan itu supaya aku dapat, ya, merasakannya. Jadi itu intinya. Coba silakan Bapak Ibu cek semua doa dan permintaan kita pasti mengandung dua hal tadi itu. Nah, kemudian daripada itu beliau menjelaskan kepada kita tentang ummahatul maqal, induk dari semua doa-doa yang kita panjatkan. Maka ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah tapi tersilap, terlewat 4 permohonan ini atau salah satu dari 4 permohonan ini, maka rugilah kita ini. Jadi doa-doanya itu seolah-olah kurang sempurna karena kita telah melewatkan permohonan yang paling pokok, paling inti. Di mana permohonan yang paling inti, paling pokok itu? Allah abadikan di dalam Quran surah Ali Imran. Ada 4 induk permohonan doa kita. Maka harusnya dari setiap doa kita ini tidak boleh lepas dari 4 hal ini. Atau kalau enggak, salah satu dari 4 hal ini. Jadi nanti ketika berdoa, pastikan bahwa permohonan kita benar-benar, ya, jujur meminta 4 hal ini. Karena dalam doa itu syaratnya mesti jujur, Bapak Ibu. Kalau tidak jujur, apalagi mempermainkan Allah, ya Allah murka itu. Orang-orang musyrik dulu ketika dalam keadaan mencekam, ketakutan betul, hampir mati, mereka itu khusyuk doanya minta kepada Allah agar diselamatkan. Allah sebutkan itu di dalam Quran surah Al-Ankabut. Ya, Allah katakan falamma raqibu fil fulqi da'allaha mukhlisin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, mereka orang-orang musyrik itu kalau naik ke kapal menyeberangi samudra dan lautan dihantam gelombang yang tinggi seolah-olah kapal itu akan terbalik, tenggelam dan karam. Doa minta ke Allah tulus, khusyuk banget. Kita itu kan kalau pas dalam kondisi mencekam, menakutkan, berdoanya sama Allah itu kan khusyuk betul. Makanya survei membuktikan ternyata doa yang paling khusyuk itu bukan di dalam masjid, tapi di atas pesawat waktu turbulensi. Jadi ketika pesawatnya ngerasanya kita kayaknya nih hampir jatuh ini. Ya, padahal pilotnya biasa saja karena kita tidak terbiasa naik pesawat kan begitu ya. Jadi goyang-goyang apa itu, wah itu zikirnya khusyuk, doanya mantep. Ya kan? Doanya mantep. Jadi ternyata kekhusyukan doa itu didapat ketika dalam kondisi hati sedang sangat ketakutan, dalam kecemasan. Orang-orang musyrik dahulu begitu, Pak. Da'allaha mukhlisin. Mereka minta, berdoa kepada Allah. Tulus betul. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka ke daratan, nginjakkan kaki di darat, balik jadi musyrik kembali, menyekutukan Allah. Kan gitu kan ya? Jadi pas dalam kondisi mencekam, doanya betul-betul. Allah selamatkan dia dari keadaannya yang sangat mengerikan, kok malah jauh lagi dari Allah. Allah nggak suka begitu. Jadi kalau doa sungguh-sungguh, jujur, ya betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 193-194. Inilah 4 ummahatul maqalib, 4 doa pokok yang jangan sampai kita silap tertinggal dalam permohonan-permohonan yang kita minta. Pertama Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan kami,
Innana sami'na munadiya. Sungguh kami telah mendengar penyeru-penyeru. Siapa penyeru-penyeru itu? Rasul, utusan Allah, Al-Quran, para pendakwah-pendakwah, pemberi nasihat. Mereka semua menyeru kita, mengajak kita semua. An aminu bi rabbikum fa amanna. Agar kita semua beriman kepada Allah, Tuhan kita. Fa amanna, maka kami telah beriman. Kalau sudah beriman, maka kemudian ini isi doanya. Ya, Rabbana faghfir lana dzunubana. Satu, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Gugurkan kesalahan-kesalahanku. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan aku bersama orang-orang yang baik, hamba-hambamu manusia pilihan. 3. Yang keempat, ya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Minta yang keempat, ya Tuhan kami, jangan kau hinakan kami di hari kiamat nanti. Jadi 4 permohonan dalam doa kita. 1, minta supaya doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ighfir lana dzunubana. Yang kedua, kaffir 'anna sayyi'atina. Gugurkan kesalahan-kesalahan kami. Yang ketiga, tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama hamba-hamba yang soleh. Sehingga ketika mati yang berkabung orang-orang yang soleh. Ketika mati yang datang bertakziah orang-orang yang soleh. Ketika mati yang datang untuk menyolatkan sahabat-sahabat yang soleh. Bukan hanya kiriman bunga saja yang datang turut bela sungkawa. Doa pun tak terkirim. Doanya pun copy paste. Tak pernah terucap dengan lisannya, tak pernah tertulis dengan lisannya. Mendoakannya pun copy paste. Saya tidak tahu tuh doa copy paste dapat pahala apa enggak. Ya, saya jujur insya Allah setiap ada berita meninggal, kalaupun mendoakan, saya usahakan tidak copy paste. Ketik pakai tangan atau kemudian kalau tidak pakai mulut. Karena copy paste belum tentu kita mengucapkan. Tapi kalau diketik, tangan kita bergerak, hati kita pasti membaca. Ya kan? Tapi kalau copy paste, srek saja. Allah alam entah baca entah tidak. Moga-moga saja kalau di grup doa berbacalah itu. Moga-moga ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, Indo dari semua doa itu 4 ini. Maka kalau 4 ini sudah didapat, yang lain itu penggembira. Paham ya? Anak yang soleh, harta yang berkah, istri yang soleha, suami yang soleh, itu semua penggembira. Kenapa penggembira? Kan inti dari kita berusaha untuk cari anak, kita berusaha untuk cari pasangan, kita berusaha untuk mencari harta. Semua itu kan agar mendapatkan keberkahan dari Allah dan ampunan dari Allah. Intinya kan itu, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Maka kalau 4 hal ini sudah didapatkan, maka yang lain doa-doa itu sekedar pelengkap dan penggembira saja. Yang pertama kita akan kaji adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Tuhan kami, ampunkan untuk kami dosa-dosa kami. Ighfir diambil dari kata ghafara, yaghfiru ghufran. Ghufran ya, bukan mama ghufran ya Pak, ghufran. Apa arti ghufran? Ighfir lana, ampunkan dosa-dosa kami. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim mengatakan, ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami, ai fima bainana wa baina ibadika fala tudhhirhum ala musawina wa a'malina al-qabihah. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, maksudnya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan antara hamba dengan Tuhannya,
atau antara hamba dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kan yang paling kita khawatirkan itu Bapak Ibu dosa antara hamba dengan hamba. Itu yang paling sulit, itu paling repot. Kalau dosa antara hamba dengan Tuhan, maka taubat nasuha menggugurkan dan mengampunkan dosa-dosa kita itu. Tapi kalau dosa antara al-ibad, bainal ibad wal ibad, antara hamba dengan hamba, ini yang repot dan sulit sekali. Maka Rasulullah SAW saja sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, beliau harus memastikan terlebih dahulu tidak ada satupun orang yang beliau zalimi. Coba baca Sirah Nabawiyah hari-hari ketika Nabi akan wafat. Kayaknya sudah pernah disampaikan kayaknya di sini. Ya, itu nanti dalam riwayat Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum sebutkan. Dan mulai dari seminggu, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, itu Rasulullah kemudian sebelum wafat di hari Senin, di hari Ahad atau Sabtu, beliau berkhutbah dengan tenaga yang masih tersisa. Bertanya kepada para sahabat dan umatnya ketika itu, apakah benar aku sudah sampaikan semua kewajibanku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul? Oh ya, semua sudah tersampaikan. Apakah ada orang yang pernah bergaul denganku? Pernah aku zalimi? Kenapa Rasul harus tanya seperti itu? Karena dosa hamba dengan hamba itu lebih sulit Pak untuk diampunkan ketimbang dosa hamba dengan Allah. Maka ingat betul-betul dalam perjalanan hidup kita ini, apakah 40 tahun, apakah 50 tahun, apakah 60 tahun, pernah tidak ada nama hamba Allah yang kita rusak kebaikannya? Pernah tidak ada harta hamba Allah yang kita rampas dengan kezaliman? Pernah tidak ada tanah milik orang yang kemudian kita ambil dengan kuasa kita, padahal itu menzalimi? Maka setiap kezaliman itu nanti ada hitung-hitungannya. Sulit untuk dapat ghufran, ampunan dari Allah kalau belum selesai itu problem hamba dengan hamba. Jadi itu poinnya ya Pak ya, problem hamba dengan hamba. Sehingga yang dimaksud ighfir lana dzunubana itu kata Imam Ibnu Katsir, fala tudhiruhum ala musawina wa a'malina al-qabiha. Jangan tampakkanlah keburukan kami, aib kami, cacat kami, dosa-dosa kami di mata orang-orang yang mengenal kami. Itu mana ighfir lana dzunubana. Saya ini punya dosa, banyak dosanya kan. Saya ini punya aib, punya cacat, punya keburukan, banyak aib, cacat, keburukannya. Sebagaimana juga hadirin hadirat kita semua yang hadir ini pernah punya kesalahan, punya aib, punya cacat, punya keburukan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, aib, cacat, buruk, dosa, maksiat, noda hitam yang dahulu atau pernah kita lakukan, semoga ya Rabb ampunkan dosa-dosaku itu, ampunkan aibku itu, ampunkan cacatku itu, sehingga fala tudhiruhu 'alal ibad. Jangan kau tampakkan aib, cacat, buruk itu di mata manusia nanti di hari kiamat. Mintanya begitu. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, tapi juga di dunia, ikhwanu fiddin. Karena ada orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Jangankan nunggu di akhirat, di dunia saja aib dosa-dosanya sudah nampak di mata orang, ketahuan semua. Apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah. Maka awas, hati-hati. Jangan suka menyebarkan aib, cacat, dosa, keburukan saudara semuslim. Karena bisa saja Allah juga akan membongkar dan membuka aib, cacat, dosa, keburukan kita. Wa in kunta fi hujri, sekalipun kau bersembunyi di dalam kamarmu, bisa saja aibnya ketahuan, kebongkar, macam-macam. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kita ini sekarang di zaman di mana kegandrungan orang hari ini paling suka kalau ngomongin dan bongkar aib orang lain. Namanya tajassus. Tajassus. Lihat ada orang ikuti, di mana salahnya, di mana dasarnya, ceramah, bongkar semua YouTube-nya, cari kekurangan kesalahannya. Pak, kalau kita hari ini
cari kesalahan orang dimanapun kita dapatkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Ya ada tipe-tipe orang itu yang suka nyari kesalahan orang lain. Semua ada. Semua ada. Tapi yang penting jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bukan kesalahan zalim kepada makhluk Allah yang lain. Karena itu mengerikan. Jadi ighfir lana dzunubana, maksudnya adalah ya Allah, tutuplah aib-aib itu. Tutuplah dosa-dosa itu. Sehingga fala tudhiruhum ala musawina. Keburukan kami, dosa kami, maksiat kami itu tidak nampak. Tidak nampak. Karena kalau nampak alangkah malunya kita ini, ya Allah. Kan gitu kan ya? Itu kan yang membuat kita malu. Kalau begini kan ketemu begini, wah ini baik semua nih Pak. Ya, wajah-wajah ahli surga semua kan kalau ketemu begini kan. Tapi kan kita enggak tahu ini berapa banyak dosa kesalahan yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kita yang tahu cuma Pak. Seandainya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ini semua tahu dosa kita, mau salaman saja mungkin enggak sudi Pak sama kita. Apalagi yang sampai dicium tangan. Ya. Kenapa dicium tangan bola? Karena kita menganggap menurut kacamata kita ini orang baik, orang soleh, orang taat. Kan gitu kan ya? Itu. Wong Ustadz itu kadang mohon maaf, sisa air minumnya saja jadi rebutan. Saya pernah cerita kan, ya dalam perjalanan saya ya beberapa kali lah ya. Makanya saya air minum saya habiskan sekarang. Pernah beberapa kali air minum tuh ditunggu Pak. Air minum saya ditunggu. Tunggu betul sama bapak-bapak ini. Kenapa tak pergi-pergi? Ternyata mau minta sisaan airnya, tehnya itu. Saya bilang ini sisaan saya Pak. Gak apa-apa Ustadz, sisaannya memang yang saya cari. Allahu Akbar. Habis itu sudah kita habiskan saja. Kenapa dihabiskan? Karena yang minta itu tidak tahu. Seandainya tahu seperti apa buruknya saya, muntah air minum itu di rumah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah begitu baik sama kita. Allah begitu sayangnya dengan kita. Sehingga aib, cacat, buruk, dosa, maksiat yang kita lakukan, Allah tutupi itu dari mata manusia di dunia. Maka kita minta kepada Allah, ighfir lana dzunubana. Kata Ibnu Katsir, fala tudhiruhum ala musawina wa a'malina. Ya Allah, jangan tampakkan buruknya kami, perbuatan salah kami di mata manusia nanti. Di dunia sudah ditutup, maka semoga di akhirat pun tertutup. Kan begitu hadisnya. Hadisnya begini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 2441, Imam Muslim 2768. Di mana seorang hamba nanti disidang di hadapan Allah di hari kiamat. Terus Nabi bersabda, Allah pun berfirman kepadanya, "Ata'rifu dzanba kadza?" Hambaku, apa kamu tahu dosamu yang ini? Qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Maka setelah dipertontonkan semua dosanya, enggak ada yang lewat tuh, Pak. Buka Quran surat At-Tur. Buka Quran surah Al-Isra. Maka kita akan temukan begitu banyak nanti yang akan bersaksi untuk kita. Kalau di Yasin kan tangan, ya kaki, mulut ditutup karena mulut sudah tukang bohong masalahnya. Di dunia mulut bisa ngomong macam-macam. Nanti bulan Januari misalkan, ya. Nanti bulan Februari misalkan. Orang bisa berjanji macam-macam. Tapi ada yang janjinya benar, jujur. Ada yang janjinya dusta, bohong. Apalagi ini awas nih, tahun banyak orang bikin janji ini sekarang nih Pak. Ya, banyak orang bikin janji tahun ini. Maka di antara yang berjanji itu, ada yang jujur, alhamdulillah. Dan di antara yang berjanji itu, banyak yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin, ya, maka atau berdusta dan sebagainya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah, setiap yang kita ucapkan atau setiap janji yang kita katakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ta'rifu dzanba kadza? Kata Allah, kamu tahu dosamu yang ini? Faqarrarahu, dia pun mengakuinya. Bidzunubihi, dengan semua dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Dan dia memandang, udahlah pokoknya hancur, habislah, binasa saya ini sudah.
Fa inni, maka Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku yang beriman, dosa-dosamu ini yang kamu lihat, dulu di dunia aku sudah tutup dari mata orang. Dulu di dunia aku sudah tutup dosa-dosamu ini yang banyak ini dari mata orang, dari telinga orang, sehingga tidaklah terdengar tentangmu kecuali kamu orang baik, ahli masjid, suka ngaji di doa, duduknya pun awal-awalan terus, gitu kan ya. Baca-baca pokoknya intinya orang baik dah ini. Aku udah tutup dosa-dosamu itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu, kututup aib kesalahanmu. Makanya hadis ini jadi dalil, Pak. Di antara sebab Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba itu adalah jika hamba itu terang-terangan tidak malu bikin dosa dan maksiat. Namanya fasik. Namanya apa? Fasik. Orang itu dikatakan fasik kalau terang-terangan dia berdosa, terang-terangan dia bermaksiat. Namanya fasik. Dia saja tidak malu-malu, terang-terangan, maka semua aibnya nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi inti dari ighfir lana dzunubana adalah, ya Allah ampunkan dosa-dosaku dengan cara tutup aib itu dari mata orang, tutup catatan dosaku itu sehingga nggak ketahuan orang. Pokok orang taunya saya ini orang baik lah, orang bersih lah. Itu maksudnya. Yang kedua, kafir anna sayyi'atina, gugurkan kesalahan-kesalahan kami. Apa maksud kafir anna sayyi'atina? Dosa dan kesalahannya itu nampak. Nampak. Di mata orang nampak. Jadi yang pertama itu peringkat yang paling tinggi, itu paling mulia. Yang pertama tadi Pak ya, peringkat yang paling tinggi, paling mulia. Nah, yang kedua nampak kesalahan. Dosanya ketahuan, dipaparkan. Setelah semua nampak dipaparkan, kemudian dia merasa hampir binasa, maka Allah datangkan penggugur dosa-dosa itu. Namanya mukaffiratuz dzunub, penggugur dosa. Kamu memang pernah punya dosa. Dosamu ini, kamu pernah mencuri, kamu pernah ini, tapi kamu sudah lakukan amal soleh yang banyak. Sedekah yang kamu lakukan, karena sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa yang kamu tidak pernah tinggalkan, karena puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, digugurkanlah semua dosa-dosa yang pernah masa lalu dikerjakan. Makanya orang kalau tidak berpuasa rugi betul jemaah sekalian. Itu kenapa semua ulama 4 mazhab sepakat kalau ada orang yang pernah tidak berpuasa Ramadan, melanggar tidak berpuasa Ramadan karena hawa nafsunya lah, dulu karena malas nggak berpuasa atau karena nggak kuat lapar ketika puasa, maka semua puasa yang ditinggalkan wajib diqodho setelah taubatnya. Wajib diqodho setelah taubatnya. Jadi kalau pernah 4 tahun, 5 tahun nggak berpuasa, maka 5 tahun itu wajib diqodho. 10 tahun saya Ustaz nggak puasa Ramadan, nakal-nakalnya dulu. Tapi Islam dari lahir, Islam, KTP saya Islam, bapak saya Islam. Ya, wajib diqodho semua. Semua ulama sepakat 4 mazhab. Ya, itu cara taubatnya orang yang pernah tidak berpuasa Ramadan. Cara taubatnya apa? Bukan hanya menyesal. Kalau cuma menyesal gampang. Tapi cara taubatnya adalah wajib qodho semuanya. Kalau 1 bulan 30 hari kalikan 10 tahun, berarti berapa Pak? 400 ya? Banyakan ya? 300 hari dia berpuasa. 300 hari dia berpuasa, wajib. Maka puasa itu menggugurkan dosa, menghapuskan dosa, termasuk musibah. Ma min musibatin tusibul muslim min hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yashaquha ila kafarallahu biha khataya. Tidak ada musibah yang menimpa, baik kegundahan dalam hati atau penyakit yang diderita atau kesedihan atau masalah apapun, sampai kalau ada duri yang nosok kecocok di kaki kita,
Tuh dosa-dosanya digugurkan lewat musibah itu. Termasuk penyakit. Termasuk penyakit. Maka penyakit itu sebenarnya Bapak Ibu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah ingin dosa-dosa kita ini sebelum wafat dibersihkan dulu. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Gugurkanlah dosa-dosamu ya Allah. Salat ternyata belum cukup gugurkan dosa karena banyak. Puasa ternyata belum cukup gugurkan dosa karena banyak. Maka ditambahlah dengan penyakit. Sampai kalau saya Bapak Ibu menanam tanaman, mamin muslim yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang muslim menanam tanaman. Fayaqulu minhu insanun, tapi tanaman buah-buahan yang dia tanam, biji-bijian yang dia tanam ternyata dimakan orang. Kan begitu kan ya? Bapak nanam mangga, Bapak tanam alpukat, Bapak tanam jambu, Bapak tanam nangka, Bapak tanam duren. Wah, sudah buah nih. Waduh, sedap dipandang. Sudah dihitung kapan akan panen. Bangun tidur pagi-pagi, lenyap pula. Mau marah kita percuma. Buah-buahan sudah hilang. Maka nggak perlu menggerutu, nggak perlu marah, nggak perlu nyumpah, nggak perlu melaknat. Cukup ikhlaskan. Maka yang termakan itu apakah dimakan orang, apakah toirun dimakan burung, au bahimatun dimakan binatang, itu melainkan semua akan jadi sedekah yang gugurkan dosa-dosa dia. Konsepnya begitu Pak, kata Nabi. Prakteknya yang berat. Prakteknya yang berat. Besok-besok bikin setruman di pohon itu. Sehingga yang mau ngambil setrum ya, tuh kan, ya. Teorinya mudah, prakteknya berat. Padahal itu kalau petani padinya dimakan burung 1-2 biji, 10-20 biji, ya Allah, maka itu semuanya nilainya sedekah semuanya. Itu ya, supaya ikhlas. Teorinya supaya gugurkan dosa jemaah sekalian. Itu yang kedua. Maka semoga ya Rabb, hati kita, diri kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan ini, semoga setiap musibah, ujian, termasuk penyakit, kesulitan dalam hidup dan apapun itu, maka setiap yang kita lalui ini sebagai cara dari Allah untuk kita agar dosa-dosa kita gugur. Ya, sehingga nanti ketika berjumpa dengan Allah, betul-betul kita tinggal nafsunnya nafsun mutmainnah. Jiwanya jiwa yang tenang. Karena kalau jiwanya itu penuh dosa, nggak tenang Pak, mau ketemu sama Allah itu. Nggak tenang. Bilal bin Rabah itu dalam riwayat disebutkan tersenyum ketika meninggal dunia. Bahkan Buya Hamka dalam bukunya disebutkan juga itu, tersenyum ketika meninggal dunia. Kenapa ada hamba-hamba Allah yang ketika meninggal dunia kok tersenyum? Sementara ada hamba-hamba Allah yang kalau meninggal harus berteriak-teriak dulu, ketakutan dan sebagainya. Maka tidak ada orang yang merasa aman ketika akan meninggal dunia, kecuali karena dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan yang akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka para ulama semua sepakat, kalau orang mau meninggal dunia di masa-masa tua-tua, ya, kalau sudah tua-tua kayak mana itu, itu maka yang diperbanyak Bapak Ibu bukan rasa takutnya kepada Allah, itu namanya suudzon. Tapi yang diperbanyak, diperbesar adalah roja harapannya kepada Allah, itu namanya husnudzon. Jadi di antara buruk sangka kepada Allah di masa-masa ketika kita sebelum dicabut nyawanya adalah merasa kayaknya Allah akan menghukum dia, merasa bahwa Allah akan menyiksa dia, dosa saya terlalu banyak, apa mungkin Allah maafkan. Itu namanya suudzon kepada Allah. Dosa tidak boleh. Tapi orang-orang yang sudah usia lanjut, hendaknya yang diperbanyak adalah husnudzonnya kepada Allah. Apa itu husnudzon? Ya Allah, Engkau yang maha penyayang, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, Engkau pasti mengampunkan dosa-dosaku, Engkau pasti maafkan saya. Tapi diiringi dengan kebaikan dan amal soleh. Itu maksudnya, itu namanya husnudzon. Nangis, nyesali dosa manusia. Kalau yang begini juga belum mantap, maka minta doa yang ketiga. Wa tawaffana ma'al abrar. Isya jam berapa Pak? 2 menit lagi. Wah, singkat berarti saya. Tawaffana ma'al abrar.
matikan kami bersama hamba-hamba yang baik. Saya selalu sampaikan kan, dan minimal kita cari 100 orang teman yang soleh, 100 teman orang yang soleh minimal. Kalau juga nggak bisa 100, 40. Karena Rasulullah sebutkan itu dalam hadisnya, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'allahu bih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, jenazahnya disolatkan 40 orang muslim, tidak pernah musyrik, betul-betul imannya luar biasa, melainkan mereka akan memberikan syafaat, dikabulkan oleh Allah syafaatnya untuk si mayit ini. Malaikat 40, syukur-syukur bisa dapat 100. Nah, nanti pulang dari pengajian silakan didata Pak. Kira-kira ini teman yang soleh ya, bukan teman main burung bareng, bukan teman mancing bareng, bukan ya, atau teman sepedaan bareng ya. Teman sepedaan ada yang soleh juga lah, kan itu ya. Tapi ini teman yang di luar itu deh, yang kalau bapak nggak kelihatan di masjid akan ditanya kemana ini, kan gitu ya, kemana ini, kan gitu ya, Cipto kemana nih, nggak kelihatan kan gitu kan ya, atau siapa disebutkan gitu, selalu ingat betul. Maka teman-teman seperti itu nanti. Mamin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Fayaqumu alaihi salasatu sufuf, disolatkan 3 saf barisan jenazahnya. Illa ghufira lahu, kecuali Allah akan berikan ampunan untuknya. Jadi ini juga anjuran mencari sahabat-sahabat yang soleh. Maka saya tadi katakan, orang yang kita kenal banyak, ini sudah isya ya. Orang yang kita kenal banyak, tapi tidak semua orang yang kita kenal ketika kita meninggal, mereka kemudian berusaha untuk hadir menyolatkan jenazah kita. Artinya bisa saja mereka cuma kirimkan kiriman bunga yang paling kecil 150.000 satu kotak. Ya, karena agak banyak duitnya, kasih yang gede lah 2 kotak 300.000. Moga-moga cukuplah 300.000 ya. Bela sungkawa turut berduka cita sahabat kami, semoga apalah macam, tidak cukup dengan itu, karena kita butuh doa-doanya, kita butuh sholatnya ya, karena kita saling memberikan manfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru yang terakhir, wala tukhzina yaumal qiyamah. Sekali lagi, jangan engkau hinakan kami ya Allah di hari kiamat. Di antara orang yang dihinakan oleh Allah di hari kiamat dalam hadis Nabi yang sahih adalah koruptor. Orang yang korupsi, ghulul, nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, silakan cek kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Saya nggak nakut-nakutin ya, gitu ya. Maka orang yang korupsi nanti dia akan datang membawa semua yang pernah diambil dan dicurinya. Ya, kalau dulu konteksnya onta, kambing, Pak, sapi. Kalau sekarang nggak lagi bawa onta, nggak lagi bawa kambing, nggak bawa sapi. Bisa saja bawa rumah, bisa saja bawa kendaraan dan sebagainya. Maka semoga ya Allah maafkan kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah terima taubat nasuha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah tidak mempermalukan kita di hari kiamat. Maka inilah 4 induk doa permohonan yang kita tidak boleh lewatkan, karena jika kita lewatkan rugilah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Masih punya keimanan di dalam hatinya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang ketiga ini. Wa matsalul fajir, dan perumpamaan orang fajir, ya orang yang banyak maksiat, gitu ya. Dalam riwayat yang lain, wa matsalul munafik, perumpamaan seorang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'ana
Quran, namun Pak ini orang senang baca Quran. Ya. Maksiatnya banyak, tapi senang baca Quran. Ya. Itu seperti perumpamaan buah roihanah. Ya. Jadi apa? Buah roihanah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa rihuha thayyibun, baunya sedap. Wa ta'mu amurun, namun kalau dimakan pahit. Itu buah roihanah. Nah, juga belum tahu buah roihanah seperti apa. Kita cari-cari saja Pak, buah-buahan di sini kan gitu ya. Buah roihanah itu ada buah Pak, baunya seger, sedap, kalau dimakan pahit gitu. Apa Mas Riri, buah apa itu kalau tempat kita? Hah? Pernah nemu buah seperti ini Pak? Kemundung, mengkudu, pace. Ya, kalau kita nyari Pak itu jeruk purut yang pentil, tahu Pak? Ya, tahu jeruk purut Pak ya, yang jeruk yang kecil itu, ya, hijau, ya, itu yang masih kemudian pentil, itu masih muda ya. Itu kalau kita ambil pisau kemudian kita belah, kita cium, itu baunya seperti apa Pak? Luar biasa. Itu biasanya diperes kemudian dimasukkan ke soto kan gitu ya, supaya kemudian baunya sedap. Ya, tapi coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jeruk purut yang pentil itu kemudian dibelah, dimakan, dikunyah itu, ya pasti akan nyengir-nyengir itu Pak, bukan? Kenapa? Karena pahit itu. Nah, ini perumpamaan orang fajir, perumpamaan orang munafik, namun senang Pak dia membaca Al-Qur'an, maka kemudian Pak, perumpamaannya seperti apa? Buah roihanah, seperti buah jeruk purut yang pentil itu.